jangan sampai ada orang bilang nembak di tangan hanya bolong. Pada saat kenyataannya, pada saat ditembak di sini bolong, di sininya hancur bro. Latihan gun defense, gue kasih belajar nembak juga. Lo tahu feelingnya. Jadi kalau lo mau ditodong, lo masih mau melakukan teknik itu nggak? Coach, tangan gue dipegang, kanan pegang, kiri dipegang, kaki dipegang. Bagaimana gue cari? Lu kira gue Naruto keluar blast? Gile. Pertanyaannya, ngapain bisa sampai kejadian itu? Ya kalau kita ngomong di jalan, lu jangan main tinju, lu ambil batu. Dia ketawa, kok ambil batu? Lu selalu mikir apa? Pas mau dilepasin sana dalam ya, baru dia ketakutan. Wah kenapa nih, kenapa? Pas diperiksa, mohon maaf, bahasanya agak ini. Jadi menurut Coach David sendiri nih, ketika seseorang melatih atau mengajarkan bela diri self defense, haruskah punya sertifikasi atau punya rekam jejak di latihan di mana sama orang yang bener, itu perlu nggak? Oke, sebelum kita ngomong self defense, kalau dari sisi gue selalu ngomong ya, from my own perspective dari sisi gue pribadi. Kalau lu mau belajar self defense, belajar bela diri dulu, belajar seni bela diri dulu. Oke. Kalau lu belum belajar seni bela diri, don't talk about self defense. Bagi gue itu dulu. Kalau lu belum belajar tahu itu akan sulit. Makanya belajar bela diri dulu, belajar seni bela diri dulu, baru ngomong self defense. Karena self defense itu akan balik lagi ke kebutuhan, needs-nya apa. Nah kalau ditanya butuh nggak sertifikasi? Kalau dari sisi, balik lagi kalau dari sisi gue sangat. Karena apa? Kalau di craft itu poinnya. Gue pikir Q. Karena apa? Kalau di craft sendiri materi itu kan harus dari orang yang tersertifikasi. Jadi materinya udah ada silabusnya. Gue ada silabusnya. Gue kan berpegang itu silabusnya, materinya segala macam. Dan kita di Kapap ketika ngajar itu bukan hanya bela diri yang kita sertifikasi. Lu harus punya sertifikasi first aid juga. Ketahu cara melakukan CPR, ketahu pada saat kecelakaan seperti apa. Itu penting. Kayak semacam rescue-nya gitu. Yes, harus tahu sertifikasi itu yang harus punya. Dan di sisi lain juga memang di craft itu belajar namanya risk management. Seperti apa tuh Coach? Yang tadi yang gue utara sebelumnya, belajar mengetahui lokal konteks. Oke. Bruce Lee method, be a water. Di mana lu ditaruh di mangkok, lu jadi mangkok. Dia taruh gelas dulu. Jangan riset dulu ya. Ya, blend in dengan orang di sana. Jangan lu ada biasa di Jakarta, lu tinggal di desa, ya nggak, jangan. Adaptasi. Itu dia. Nice. Gue paling suka itu. Makanya gue jujur aja, laboratorium gue pertama adalah anak gue. Anak gue anak kota maksudnya. Gue ajarin mereka, tau gak? Gue merubah shifting mereka itu, gue ajak jalan mereka ke Curug Nangka. Curug, belajar sama anak-anak di sana. Malah ke nature. Iya, biar gue mau lihat dia bisa blending nggak sama anak-anak yang ada di sana. Ada orang loh, anak-anak kesulitan untuk seperti itu karena biasa. Dan itu gue lihat akhirnya anak gue udah, ayah aku mau ngeliat yang hijau-hijau. It means work, ya berarti gue. Yeah. Berarti gue mau ngasih tahu dia belajar. Jadi nggak hanya dia dengan orang-orang anak-anak perkotaan, ketika anak di sana dia bisa nggak blend in. Biar nanti pada saat dia udah besar, udah dewasa, itu yang gue mau. Itu sih, kayak gitu. Jadi balik lagi yang kuncinya adalah adaptasi. Ya balik lagi ke adaptasi, balik lagi sertifikasi. Ya penting karena jangan sampai pelatih itu, memang kita belajar dari YouTube, jelas gue juga belajar kok, gue belajar dari YouTube, cuma belajar juga dari orang lain, karena pada saat gue ngelatih pun gue belajar, dan gue tapi kan kita ada panduan, ada term of reference, ada TOR-nya, nggak bisa ngarang, Nah di sini nih, gue selalu ngajar, bisa ada tanya ke murid-murid gue, seru nih. Kalau gue lagi ngajar, misalnya gue ngajar kayak gini, teknik knife defense, cekekan segala macam. Dia ada yang ngomong, coach, gue nyoba ini gak bisa coach. Kenapa ya? Bisa aja dia yang melakukan eksekusi salah, bisa aja gue yang ngasih tahu salah, atau tekniknya yang harus diupdate. Jadi kalau emang gue nggak tahu, gue akan bilang nggak tahu. Gue nggak mau ngarang. Karena apa? Efeknya ketika gue ngarang, berakibat apa yang fatal dia akan coba.
Nah itu kalau kejadian gue foto, gue kirim video, gue kirim ke Israel. Gue kirim akademi gue. Jadi itu learn, adapt, learn, open mind, adapt, evaluate. Nah seperti itu. Makanya gue udah bilang jangan panggil master bro. Gila gue aja masih belajar. Gue udah kadang-kadang kayak gini gue masih evaluate. Gue salah gak nih sensei? Kayak gue ngasih tau. Bener gak nih? Takut gue. Gila kali. Sempet lah beberapa waktu lalu tuh apa ya, teman-teman MMA tuh agak-agak geli ngelihatnya apa ya, kita geli aja sih ngelihatnya, maksudnya ngajarin self defense tuh yang ditodong senjata. Tahu? Iya kan todong gue juga. senjata. Ya gue juga di situ terlibat, gue ngebuktiin. Akhirnya gue tembak pakai gue tembak daging kan sama temen gue Joe Uno. Itu nggak bolong, pecah. Kan gue videoin. Gue cuma mau ngasih tahu. Jadi kok itu bagi gue tuh bahaya. It means gue harus gue tindak, bro. Kita harus ngasih tahu nih. Jangan sampai ada orang bilang nembak di tangan hanya bolong. Pada saat kenyataannya, pada saat ditembak di sini bolong, di sininya hancur, bro. Nah itu nggak akan mudah kayak gitu. Jadi. Nah itu dipertanyakan dia belajar dari mana. Kembali lagi ke sertifikasi tadi yang kita bahas ya. Betul. Berarti kan harus jelas belajar lo dari mana gitu. Iya. Nah banyak kan sekarang di dunia maya tuh banyak sekarang, butuh nggak sih lineage? Ada loh pertanyaan situ. Kalau dari sisi gue pribadi butuh lineage. Karena bagi kita yang Muslim ketika lu mau belajar lo harus ada guru. Iya dong. Kalau lu nggak ada guru, lu belajar dari mana? Kayak gitulah. Jadi kalau tanpa guru, mungkin dia dapat mukjizat. Enggak, tadi gue udah bilang kan salah satu kru lu. Dia kan udah bilang punya USB, tempel di USB, di download. Copy paste. Masih untung copy paste. Kalau cut paste, lu nggak punya file, hilang, pindah ke dia kan. Oh mungkin dia cara belajarnya dengan di cut. Nah, pakai USB, colok pakai USB cut. Dia tiba-tiba punya ilmu banyak. Ya itu dia, itu yang gue instan sekali Anda. Ya itu yang gue pelajari bertahun-tahun berlatih dengan mereka ya di sana di Israel di sana. Gue selalu mengatakan hati-hati pada saat ngeliat di YouTube. Barang, nggak semua barang yang dijual update itu ada di YouTube. Pasti yang paling update nggak akan di YouTube, nggak akan dijual murah kok. If you want to learn, lo latihan, lo bayar. Yang nggak update lah bahasanya. Kalau bahasa kasarnya yang udah busuk, taruh di sana. Dengan dikemas sedemikian rupa bagus. Banyak kayak seperti itu. Nah itu yang harus kita tahu kan. Nah orang-orang yang kayak gitu berarti kan orang yang sering latihan. Sebetulnya kan gue kalau nggak ada pandemik, gue setiap tahun refreshing latihan. Cuma sekarang nggak bisa aja. Tahun lalu sebenarnya gue udah mau refreshing ke Serbia latihan. Cuma ya diajar pandemik gak kelar. Nggak ada. Susah. Ya katanya masih urung lah. Belum. Yang ke Prancis tadi apa tuh Bas? Itu luta livre sih. Jadi luta livre yang sebetulnya yang gue mau pelatihan di sana dari Nicholas Reiner. Biar ada bridging. Kan balik lagi jadi bridging dari sana ke Indonesia. Semoga aja jadi ada wahana baru di Indonesia, ada lain lah, ada warung yang lain lah. Kayak gitu kan. Kayak masakan Padang, banyak sama masakan Padang, tapi mereka beda-beda kan. Sama kayak waktu itu latihan Krav Maga juga gitu. Ada murid gue nanya, "Coach, bagusan mana coach? Belajar di sini apa di sana? Sama-sama Krav Maga." Gue bilang, "Lu salah nanya sama gue. Kalau lu nanya ke gue pasti akan bagusan gue dong." Iya kan? Jualan. Iya gue jualan, tapi kan gue gak bilang gitu. Cobain, rasain. Rasain, coba rasain. Mana yang enak? Gue gak mau maksa kok. Lu rasain selera lu di mana. Kalau selera di sana ya baik lagi. Makanya gue selalu bilang apa bedanya? Ya kayak restoran Padang, ada rendangnya, ada ayam pop segala macam. Tapi balik lagi ke selera. Oh gue seleranya masakan Padang Bintaro, ya that's balik lagi ke selera. Oh gue sukanya bela diri stand up, kan kayak gitu. Gue sukanya latihan grappling, kan gitu kan. Ya that's it. Ya balik lagi ke anak gue kan. Gue mau paksain apa, ternyata beda lagi kan. Ya kayak gitu. Ya that's balik lagi ya adapt tadi kan tadi. Tinggal nanti diarahkan aja, diarahin aja kemana gitu. Anjir, wise banget gue sumpah. Rusak lo, gila. Oh Lord. Dia gak mau dipanggil master, maunya Lord. Itu lebih parah lagi. Gila. Ini Coach aku udah siapin beberapa video buat Coach David reaction nih. Aku mau tahu kira-kira reaksi Coach David seorang
pelatih Krav Maga yang sesungguhnya emang belajar di Israel langsung lihat video-video kayak gini tuh kayak gimana. Oke, siap coach? Jebakan Batman. Gue mau lihat. Oke, putar. Anjing mati. Ya, salam. Ini belum coach tuh. Dia belum kena peluru panas aja. Yain aja lah. Biarin. Aduh, oh my. Mati, mampus. Ya, bagus. Oke, kita reaksiin dulu. Oke. Diterusin lagi terus. Diterusin terus. Itu gimana kalau menurut pendapat Coach David tuh? Ya satu peluru melayang dulu lah itu, nempel di badan. Makanya nempel di kepala, hilang nyawa. Ya, gini, mungkin nggak itu terjadi? Bergerak itu mungkin, mati mungkin juga, sangat besar mungkin. Mungkinnya mungkin you dead, lu mati. Ada aksi, ada reaksi. Action cause reaction. Itu gue selalu ingetin ke murid-murid gue. Jadi kalau lu belajar mukul, lu harus belajar, lu harus tahu kena pukul juga. Makanya pada saat latihan nembak, latihan gun defense, gue kasih belajar nembak juga. Lu tahu feelingnya. Jadi kalau lu mau ditodong, lu masih mau melakukan teknik itu nggak? Kalau lu ditodong minta duit 100.000, diminta 100.000, tapi lu punya duit 1 juta, lu kasih kagak? Gue sih gue kasih. Iya. Gue bisa pulang nonton, walaupun gondok, anggap aja itu zakat. Tuh. Daripada gue, mendingan gue ya udah terima. Mungkin dari satu sisi gue kurang sedekah kali nih. Ya udah gue kasih sedekah. Nyawa kita lebih mahal. Gue bilang gila diminta 100.000, tapi gue punya duit 1 juta, ya udahlah. Yang penting lu puas lah gitu. Kalau ditodong dalam situasi yang benar-benar membahayakan jiwa segala macam, ya execute. Gue makanya eksekusi gue selalu ulang. Karena pada saat melakukan itu nggak boleh ada kesalahan. Yes, nggak boleh salah. Salah? Iya salah dan. Makanya itu harus diulang. Bisa karena terbiasa. Banyak pertanyaan, coach, kalau kayak gini supaya gue gak takut kayak gini gimana caranya? Latihan. Gue supaya bisa segala macam, latihan. Makanya dilatihan. Ya kan? Kan lu jarang latihan. Oke, next video selanjutnya. Dia backstage. Oke, dia ngetap lu, bos. Ngetap. Boleh ya pakai senjata ngetap. Santai banget dia. Itu dia kalau dia narik dia kejengkang itu. Wih. Enak kali itu. Hai. Dia lupa dipegangin, dia pikir dipegangin kedebong pisang, diem aja. Kan dia dipegang pasti ada aksi, ada reaksi. Gue tarik lah. Tarik kejengkang loh itu. Mending tarik langsung tembak, dilepas tuh. Gue sering kejadian pada saat kayak gitu di lapangan tembak kok gaya-gayaan. Telunjuk masih ada di trigger. Pas nembak jempol sendiri kena atau paha sendiri ya. Kayak gitulah maksudnya. Balik lagi lo harus tahu. Makanya pada saat gue ngajar gue pasti safety inductions dulu ngasih tahu. Jangankan latihan pakai senjata api, senjata tajam. Pada saat mau mulai latihan aja, gue kasih tahu briefing dulu. Ini kita metode seperti ini, kayak gini. Kalau di bawah umur gue minta konsen dari orang tua, minta persetujuan orang tua. Kan penting. Karena kayak gini juga dia harus tahu. Makanya pada saat latihan, gue minta tanya. Jangan gue kasih ini diem aja, nggak bisa. Jangan iya aja. Jangan iya aja. Tanya kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Itu penting. Makanya pada saat latihan tuh, gue akan bisa ngelihat murid gue udah mulai advance enough, udah mulai advance tuh, gue selalu ngeliat 3 sisi. Gue pernah sering ngasih tahu kan, lu jadi jagoan, jadi musuh, jadi penonton. Jadi jagoan, lu tahu cara ngudahin tekniknya. Jadi musuh, lu tahu kena kunci, kena pukul, lu tahu. Nah, jadi penonton lu tahu, oh ini kena kuncian bisa, oh ini kayak gini. Kalau lu bisa dari 3 sisi itu, lu bisa melakukan transfer knowledge. Kalau misalkan jadi wasit, lu bisa jadi wasit kan enak. Kayak gitu. Bagi gua, menurut gua 3 aspek itu untuk lu bisa mahir. Banyak orang cuma baru jadi jagoan doang, udah ngerasa mahir. Wah sulit. Lu harus bisa tahu juga jadi musuh juga. Makanya pada saat gua todong, belajar knife defense, misalkan ditodong, lu gua balik, lu juga harus jadi nodong.
Jangan pada sendorok. Jangan gonggong bro. Itu kan bukan anjing. Maksud lo jadi harus marah juga. Wah kalimat kosor segala macam. Ya, biar dia tahu juga bagaimana sih jadi reaksi. Jadi orang penjahat. Benar-benar. Jadi dibuat kayak gitu. Jadi bisa ngerasain juga gitu. Nah yang nonton dilihat. Oh iya kayak gitu juga. Nah, akhirnya belajar. Kayak gitu sih. 3 aspek. Masih seperti itu. Kayak tadi ya kejengkang itu sih. Dia lupa ada aksi dipegangin gitu. Oke, next video. Ada lagi video yang lu kasih tahu ke gua. Gila. Belum Coach tuh, masih ada kelanjutannya tuh. Gue sih ngeroyok nggak mungkin begitu sih ngeroyok. Satu. Oke. Ditumpuk lu kayak film kartun. Ini sama Tom and Jerry, sereman Tom and Jerry nih. Ini. Sakti. Nah ini maksud gue, aduh, gue bingung harus ngomong apa. Lu tahu-tahu lu ngerjain gue lu asli. Ini, aduh, gimana ya? Oke. Nah ini maksud gue kalau belajar kayak gini, kalau dari sisi pribadi, ketika dia belajar gitu, makanya pentingnya belajar boxing, jab, strike, parry. Biar dia tahu kan, pada saat dia udah tahu belajar seperti itu, pada saat diajarin kayak gini, pasti lebih kritis dulu. Lebih kritis. Itu dia. Makanya gue kalau belajar, murid craft gue selalu nganjurkin belajar bela diri yang lain. Belajar. Gue selalu encourage mereka untuk belajar bela diri lain. Karena apa? Pada saat gue ngasih tahu, dia akan tahu, oh iya, oh ini. Dulu awal dia belajar pasti reaksinya, oh, kalau udah tahu, kalau udah lanjut, huruf vokal semua. Connect gitu loh. Yes. Kalau tanpa itu makanya agak sulit. Makanya pada saat belajar craft, belajar self defense kan, kayak gitu. Maka gue encourage belajar bela diri lain. Berarti butuh referensi juga sebenarnya. Pasti. Harus butuh referensi. Makanya kan gue udah bilang, pada saat lu ngajar, lu butuh TOR kan, term of reference lu apa? Belajar lu apa? Kalau misalkan gue belajar S-Craft, kapap, metode lu RBSD, ya di situ lu bermain. Jangan bermain as a sport kombatif, bela diri sport, beda lagi. Misalkan, latihan pas dikunci, misalkan gue juga belajar inilah ya, BJJ segala macam, ambil setting up, armbar segala macam. Yes, kalau memang lu timingnya pas, tapi pas di jalan, remember ada faktor lain lu untuk pada saat itu. Digigit satu, atau misalkan dia ada batu bisa diambil batu, segala macam. Ada faktor aspal lah atau apalah jadi bisa. It doesn't mean teknik itu is not working. Itu working, perfectly working. Tapi dalam situasi dan kondisi tertentu yang pas yang lu bisa eksekusi. Kayak gitu kan. Itu yang baik lagi. Sama juga pada saat knife senjata tajam, knife defense. Pada saat lawan pakai celurit beda lagi kan. Pada tajam juga. Kayak gitu-gitu. Makanya pas ada bilang, gue ngajarin knife defense, tangan kosong. Menurut gue, Mas David kalau udah kayak gini gimana? Sebisa mungkin ya hindarin lah. Pertanyaan, Mas David kalau udah coach, gue udah todong kayak gini-gini, gue bagaimana cara ngindarin? Pertanyaan gue pertama adalah gue balik, sebelum itu terjadi lu ngapain aja? Oke. Mencegah harus dari awal. Dong. Misalkan kayak tanya bro, coach tangan gue dipegang, kanan pegang, kiri dipegang, kaki dipegang. Bagaimana gue cara? Lu kira gue Naruto keluar blast? Gile. Pertanyaannya, ngapain bisa sampai kejadian itu? Lu ngapain aja? Kayak gitu kan? Lu ngapain aja masa lu sampai lu ke pojok ditodong pisau? Sebelumnya lu ngapain aja? Lu yang beko kalau sampai posisi itu gitu. Ya itu dia. Kalau dari awal lu punya situation awareness ya punya, lu assess situasinya tahu, itu kan jauh lebih enak. Kayak gitu, that kind of knowledge. Self defense itu gak selalu pukul tendang. Mengetahui informasi itu jauh lebih penting. Lebih penting. Ya kan? If you own information,
if you own the world. Ketika lu punya informasi, lu megang dunia. Oke. Itu salah satu omongan dari orang yang nyiptain bela diri ini. Kaum kayak gitu. Jadi sebenarnya Coach David ini belajar banyak bela diri itu, ya itu tadi untuk referensi tadi. Iya, maksudnya ya teknik. Diperlukan di Krav Maga, jadi kayak kita tuh wajib tahu banyak hal tentang bela diri. Maksudnya ketika di BJJ kayak gini kasusnya, di boxing kayak gini kasusnya, kayak contohnya tadi kan. Mukulnya begitu karena dia belum pernah belajar boxing, makanya nurut-nurut aja ketika diajarin begitu. Kalau lu udah belajar kan pasti akan ada lebih kritis lagi. Sama dong kayak. Dan ngerasain posisinya ketika dikunci, dipukul. Makanya pada saat lu belajar grappling sama gue, first learn kan lu harus belajar survive dulu. Iya. Belajar bertahan dulu. Nah itu paling penting. Sense of survival dulu. Ketika survival udah kebentuk berarti gue ini larinya bakal keambar nih. Oh ini bakal kecuk. Ya, sama kayak tadi kan. Kalau udah tahu gitu berarti ini bakal kejadian seperti ini. That kind of things yang harus dibangun, dibuild. Kayak gitu. Jadi balik lagi ya latihan craft, latihan apa hampir sama lah. Banyak orang kan belajar mukul. Nih, wah ini pasti materi. Kalau udah mukul, tendang, berantem di luar, nggak bakal nanya kok lu aliran apa. Yang penting lu aman, selesai, kabur kan. Ini pasti nih orang kickboxer nih. Gak mungkin. Gak ditanya. Gak mungkin. Gak kan ditanya lu pukul tendang pada saat itu. Yang penting lu selamat kok. Iya. Gitu sih. Out of context maksudnya. Ada preman di pasar apa sih dekat Jantung, lupa gue namanya. Kramat Jati Pak ya. Pasar Rebo. Pasar di belakang dekat di belakang rumah sakit tuh. Pasar Rebo kali ya. Iya. Gue tahu di sana. Pada saat gue lagi melakukan assessment, karena itu kejadian mana berani kasar segala macam. Sampai tukang tuang di sana kesel. Apa yang mereka lakukan? Mereka tahu nih ini preman kuat banget, nggak mungkin. Akhirnya adalah dia ambil keranjang, dia tutupin, dimasukin, ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk, terus tinggal kabur. Mati ditutupin keranjang. Itu ada kok cari beritanya. Itu kayak out of context, cuma maksudnya orang tuh kalau misalkan ketika dia udah nggak percaya, dia takut segala macam, itu dia akan berbuat yang lebih lain lagi kan. Kayak makanya gue ketika gue belajar bela diri gitu, terus ada murid gue, coach, kalau misalkan udah tahu dia mukul kayak gini, belajar gini gimana caranya? Kalau lu udah tahu musuh lu petinju, ya jangan latihan jangan adu tinju. Lu udah kalah. Iya. Lu udah kalah. Jadi makanya kalau misalkan di MMA ketika lawan lu striking, ya lu harus memperdalam groundnya kan. Kalau kayak gitu. Ya kalau antinya lah. Ya kalau kita ngomong di jalan, lu jangan main tinju, lu ambil batu. Dia ketawa, kok ambil batu? Lu selalu mikir apa? Emang ini sport kombatif kan enggak? Yang penting lu survive kan? Iya. Lu tinggal lu batu, lu sampai lu kabur, udah that's it. Emang boleh? Lah, emang ada peraturannya kan enggak? Dia ketawa-tawa tuh. Iya. Sok ngerti dia. Tahu. Bener kan gue? Iya. Kalau yang penting halal. Bagi gue yang penting halal. Yang penting maksud gue bisa keluar dari in that situation gitu. Coach David sendiri pernah ketemu nggak orang yang misalkan kebal, anggap aja pernah berhadapan sama pernah dulu. Gue masih inget banget tuh waktu gue tinggal di rumah orang tua gue. Maling dipukulin, cengar-cengir bro. Itu maling di rumah Coach David? Bukan, di rumah tetangga. Dipukul apa. Cengar-cengir, nggak berdarah. Orang gue SMP kalau nggak salah. Gue masih SMP, dipukul, ditelanjangin pakai celana dalam doang. Dipukul, diem aja. Pas mau dilepasin celana dalam ya, baru dia ketakutan. Kenapa? Pas diperiksa, mohon maaf, bahasanya agak ini. Jadi salah satu di buah jakarnya disimpan kayak biji tasbih. Ditanam gitu. Potong. Jimat. Dipukulin baru bonyok. Itu dia pengalaman gue. Itu emang ditanya kayak gitu emang ada. Tapi kan bagi gue kalau emang gue juga nggak masuk nalar, gue juga nggak sulit. Gimana sih Didi ketika nalar lu nggak masuk terus mau maksa belajar? Kita udah nggak suka duluan gimana ya? Iya. Udah nggak tertarik duluan. Lu disuruh kuliah belajar ekonomi, tapi lu sendiri pengennya IT, lu masih mau nggak? Enggak.
Iya bener juga ya. Kan balik lagi kayak anak gue suruh belajar dia nggak mau, dia nggak suka, dia milih yang 10%-nya itu, yang dibanding berakhir 90%. Kita nggak bisa paksain itu. Ya bisa, lu ketika paksain nggak bakal latihan, nggak masuk, nggak bakal masuk, nggak menikmati, nggak bakal menikmati. Gue mau dia enjoy, dia ngerti, enjoy your life. Anjay, gila. Lu podcast lu gue lihat nggak pernah serius ini. Iya, aku mau ketawa ngakak tuh nggak bisa di sini. Sama pelatih Kopassus, Bu. Kagak ngaruh. Adi penasaran pengen nanya juga nih sebenarnya. Di berbagai tayangan itu kan Adi sering lihat teknik 3 sayatan. Itu bisa tolong dijelaskan coach, gimana? Oh, ya 3 sayatan maksudnya untuk breaking mental ini ya, musuh atau lawan. Jadi kalau misalkan bisa disayat dulu 3 kali baru langsung step. Sebenarnya nggak harus 3 sih ya, 3 atau apa. Gue tahu beberapa memang instruktur ada yang memberikan pengetahuan seperti itu. Cuma gue seinget gue sih gue nggak memberikan itu ya. Balik lagi ke pelatihnya yang bersangkutan, dia punya background bela diri pisau atau enggak. Kalau kayak gitu mungkin dia punya bela diri pisau kan. Kalau dari sisi gue pribadi ya nggak harus 3 sih. Kalau lu main pisau lu sayat dulu semuanya, abis dia break their mental, saya abis dulu tusuk ya, that's kind of thing kan. Kayak gitu. Jadi baik lagi lah ke warungnya masing-masing, siapa pelatihnya, siapa chefnya. Balik lagi ke nasi Padang nih. Iya, chefnya siapa kan. Balik lagi, makanya walaupun gue punya instruktur nih, instruktur gue kan punya backgroundnya macam-macam. Andika Mamesa contohnya, yang lu kenal sendiri. Dia punya basic ya, dia punya kuat di MMA, di tinju. Dia kan pasti akan di sana. Kayak Ranu, dia punya di karate lebih kuat. Atau juga Pavaka yang di Arnis Eskrima, macam-macam lah. Jadi balik lagi siapa background pelatih itu apa, itu akan mempengaruhi banyak. Mempengaruhi yang diajarkannya. Kayak gitu. Itulah reference, balik lagi ke reference. Tapi ada teornya kan, term of reference silabusnya kan. Iya, jelas. Jadi walaupun dia punya itu, dia mulai, tapi tetap ada benang merahnya. Ada benang merah. Term of reference, materinya segala macam, mereka punya handbook ya kan. Iya. Instruktur di gua tuh punya handbooknya sendiri. Ada panduannya jelas. Ada panduannya jelas. Kalau ditanya, gue boleh minta nggak kayak gini? Ya nggak bisa lah. Nggak ada fotonya, nggak ada kan videonya. Karena kalau lihat di YouTube segala macam, kapap itu kan jarang banget ada video. Bener. Karena jujur master gue Avinardi atau Haimpir itu takut. Karena beberapa kali seperti itu akhirnya salah gunakan duplikat. Akhirnya kayak gitu. Pantesan tadi pas riset tim gue pusing. Nggak nemu-nemu replaynya. Iya. Jadi kalau lu mau tahu tekniknya, lu belajar. Lu bayar. Oke. Lu berpikir nyari riset video, enggak juga. Ada video yang zaman dulu bayar juga, tetap beli DVD-nya. Mending murah. Kayak gitulah. Ini Coach David kan sering ngelatih di militer nih. Coach David sendiri pernah gak sih tugas di militer? Belum dan gak pernah. Karena memang gue bukan orang militer. Gue totally satuan pengaman. Kan gue bilang gue satpam. Satpam belum, gue punya ada KTA. Keren satpamnya. Satpam ikutin sertifikat satpam gada utama, ikutin juga semuanya, ikutin semua regulasi yang ada di sini. Cuma ya nambah referensi, pelatihan, kayak misalkan sertifikasi crime prevention, sertifikasi counter terrorism, atau sertifikasi yang menyangkut seperti itu ya gue ambil. Jadi tahu knowledge-nya segala macam kan. Karena kan jujur aja di dalam security industri itu, apabila pelakunya militer untuk masuk ke security industri, nggak bisa, militer tuh nggak bisa masuk karena beda approach, beda konsep. Bukan mau ngajarin ya, bukan mau ngajarin. Security itu ada 3 strategis yang dia harus bentuknya segitiga. Security strategisnya acceptance, protection, deterrence. Lu mau apa? Kalau di militer apapun protection, gila-gilaan, dia pasang kawat berduri, bla 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 segala macam. That's protection. Acceptance itu adalah
bagaimana lu punya protection tapi deket dengan orang. Misalkan lu deket keluar dari rumah, udah tahu di depan ada rampok segala macam. Kalau lu deket sama warga, masa di jalan laut situ ada rampok. That is your protections. Tapi kalau lu nggak dalam pakai duri segala macam kayak gitu, nggak deket sama warga mikir, ngapain gua kasih itu? Gua nggak kenal lu. Dan lu pakai bodyguard segala macam. Lu paling udah pakai bodyguard, nanti juga pasti ya, jadi kayak gitu. Kalau deterrence ya sifatnya preemptif seperti itu. Nah, kalau makanya balik dari tadi antara militer masuk ke security industry itu nggak semudah itu. Militer pun harus belajar ilmu keamanan security industry. Jadi nggak bisa sama juga ketika gue orang security, gue pada saat gue ngajar di militer, gue kan nanya, Pak gini kalau militer kan kill or be kill. Kalau pada saat gue ngajar polisi gitu, kan bukan it's not about kill or be kill, ada sisi hak asasi manusia yang lo harus ingetin, HAM-nya segala macam, etikanya, ada bagaimana ya seperti yang terjadi sekarang, yang kemarin ada polisi di Smackdown kayak gitu. Itu kan memang sulit dari aparat keamanan. Gak gampang, demi Allah gak gampang. Ketika lu lawan crowd control seperti itu, wow. Mau police abuse kayak gini-gini, bro. Gua walaupun bukan polisi, pada saat ada seperti seperti itu, lu akan ngalamin sama kok. Akan sangat sulit. Ya, karena mereka dididik untuk seperti itu. Iya. Dan tantangan terberat, kalau kita ngomongin ini jauh konteksnya ke kepolisian, tantangan terberat sama kayak kita di dunia bela diri. Tantangan terberat aparat kepolisian itu pada saat menemukan seperti case seperti itu kurang latihan. Kurang latihan. Latihan kadang-kadang hanya sekedar proyekan sekali 2 kali. Mereka dapat latihan dari awal, mereka dapat belajar crowd control, mereka dapat pengulangannya. Yes, di refresh kurang kan. Itu tantangannya. Kan lagi pula kenyataannya aparat di lapangan sama kebutuhannya nggak seimbang. Ini kemarin tinggi. Kasus yang masih hangat kemarin ini ya, yang demo kena banting. Sebelah kan ada teknik yang lebih gampang lagi. Kalau dia dilatih nggak akan berbuat seperti itu kok. Jadi jangan salahkan aparatnya juga. Memang walaupun salah tapi ada banyak lah variabel kayak gitu. Nggak mudah demi Allah, susah. Gue pada saat personel kebetulan juga terlibat melatih Densus 88 ya. Mereka juga kesulitan juga pada saat nangkep tersangka teroris segala macam kayak gitu kan. Itu yang ada variabel yang lain yang sulit lah buat kita orang biasa tuh mahamin sulit karena mereka makanya balik lagi latihan nggak bisa, kunci cuma latihan apapun juga kan. Kalau orang kita kan banyak kritik tapi nggak tahu lapangan. Yang penting kritik dulu, hajar dulu kritik, tapi nggak. Iya tadi gue ngomong apa nih? Gitu. Gue ngeritik. Bentar. Gue tadi ngomong apa nih? Makanya gue jujur aja dulu seperti itu Tapi gue sekarang belajar. Gue tunggu dulu. Gue nahan, mulu gatel nih, gatel. Pada saat gue baca ada yang komentar di status gue atau apa, tunggu bentar, gue tahan. Itu gue belajar nahan. Gue tunggu dulu apa sih maksud dia, gue tenangin dulu apa segala macam. Gue belajar asli itu, gue belajar sendiri karena gue pernah kejebak di mana gue bertindak ketika masih emosi. Wah itu hancur. Tunggu dulu aja, nggak akan hasilnya nggak bagus sih. Tunggu dingin dulu. Iya, gue balik lagi analisa dulu. Gue belajar dulu, gue lihat dulu apa sih sebenarnya, ada apa sih, siapa sih orang ini. Gue lihat dulu, lu jangan bereaksi, siapa tahu dia cuma akun palsu kayak gitu-gitu kan. Ngapain direaksiin orang akun gak jelas kayak gitu. Tantangin dulu, lihat dulu ada apa, dilihat siapa orangnya, dicek kayak gitu. Gue jujur ya, gue manusia juga, gue kesel juga, cuma gue belajar di situ. Gue belajar nahan diri aja. Dalam, selalu dalam. Apa yang dalam? Dalam. Setiap aditanya satu dalam banget pembahasannya, luar biasa. Lu gila sih. Lu manggil gue pikir bakal bercanda tentang craft atau apa. Maunya gitu, saya maunya bercanda. Bercanda sih tadi video, cuma lu ngejebak gitu lu. Maunya bercanda, cuman gak bisa bercanda sepertinya nih. Iya. Jadi podcast serius ya? Serius, harus sesekali serius juga lah. Masa bercanda mulu.
Iya. Sekarang balik lagi ke Krav Maga nih. Di Indonesia sendiri coach, ada berapa banyak sih Krav Maga? Dan di mana aja? Banyak. Oke, yang gua kenal, personally kenal dan tahu gua kenal dekat sama mereka ada 3 memang. Gua dari 3. dari gua, Kapap Indonesia, Krav Maga Indonesia, ada Self Defense Indonesia dari Joe Uno, ada juga yang di Surabaya Uni Combat dari Randy. Itu gua kenal personally, gua kenal dekat. Ada juga orang lain juga memang. Ada kalau nggak salah Jason Kamajaja, dia Indonesian Krav Maga segala macam. Gue tahu, cuma gue nggak kenal personally. Ada juga dari bela diri taktis apa bawa nama Krav Maga. Ada juga yang dari Bali. Gue tahu, cuma yang karena gue nggak kenal personally ya sulit. Ya sama lah kalau lu belajar wushu atau karate kan banyak banget alirannya. Banyak banget ini. Ya balik lagi siapa ini, lineage-nya mana, background-nya apa, punya nggak, terbukti nggak, gitu. Lisensinya dari mana? Apa? Kan ada juga yang self proclaim kayak gitu, mengakui diri sendiri. Oh dan 4 lah, apa segala macam. Wih serem banget bos, gitu kayak gitu ya. Master lah atau kayak gitu. Ya, sah-sah aja kalau dia mau jual kok kayak gitu udah sah aja. Ya kalau tadi tanya tadi ya banyak kok sekarang. Udah banyak. Karena ya sekarang kan udah ada YouTube. Udah ada segala macam. Udah mulai terbuka. Enak. Iya kalau dulu sih media gua cuma Kaskus. That's it. Pada zamannya kan Kaskus udah paling top tuh pada zamannya. Kaskus tuh. Saya juga pecinta Kaskus dulu, nongkrongnya di Kaskus. Nanya bela diri ditanya Kaskus. Sampai sekarang saya kalau manggil temen tuh pakai lo ngechat gimana Gan? Siap datang ke podcast gak Gan? Pakai Gan masih. Pertamax Gan. Kayak gitu. Kaskus dulu emang. Kaskus. Medianya dulu blogspot kayak gitu. Ya belum ada website kan. Oh sekarang gila. Waktu dulu nggak ada YouTube, belajar BJJ kan hanya di instruktur kan latihan DJ. Sekarang belajar BJJ dari YouTube juga bisa belajar BJJ kan. Jadi makanya YouTube tuh sangat-sangat pengaruh sih. Pengetahuan knowledge itu wah gila. Tinggal lu saring-saring aja. Mana sih yang make sense, mana sih yang bagus buat lu kayak gitu. Itu aja sebalik lagi. Tadi kan kalau dari Coach David kan kita harus belajar bela diri atau khususnya Krav Maga deh. Kita harus jangan sampai salah pilih coach atau kita harus memilih coach yang punya lisensi lah, yang jelas lah. Nah itu bagaimana cara ngebedain atau memilih coach yang bener itu gimana? Kalau sekarang biar kita nggak salah pilih. Iya, kalau sekarang zamannya gampang ya dia. Oh dicek Instagramnya, lihat history Instagramnya. Lihat ada websitenya atau ada Facebooknya, dilihat historinya segala macam. Sebenarnya tadi lu bilang kan, lu ngelakuin riset dulu. Ngelakuin riset dulu lah. Lu lihat dulu, assess dulu segala macam. Bagaimana. Makanya kadang-kadang ada beberapa murid gue yang privat gitu, gue tanya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Gue nanya dulu nih, atau apakah dia dapat referensi dari temennya, atau kalau dia dapat dari website, atau dia dapat dari mana? Oh iya, lagi searching di Instagram atau ini. Oh iya, kenapa? Gue kan nanya dulu, kenapa tertarik? Kayak gitu-gitu loh. Jadi selain dia ngeriset gue juga ngelakuin riset ke dia juga ada apa? Kayak gitu-gitu juga sih. Jadi kalau zaman sekarang tadi balik ke pertanyaan tadi, jauh lebih gampang sekarang sih. Lihat Instagramnya, dia buat di situ, atau ada kelasnya dilihat dulu, ada di Facebooknya atau apa, lihat bener apa enggak. Nih dapat Krav Maga, kan pasti kalau dia misalkan dia Krav Maga ada ujiannya, kelihatan dia sama siapa, dia pelatihnya siapa, kayak gitu-gitulah. Jadi jauh lebih mudah lah, gampang kok sekarang. Makanya kalaupun ada orang yang bohong-bohong YouTube jutsu, YouTube itu kan kelihatan, sangat kelihatan kok ketika orang instruktur yang nggak punya term of reference atau silabus materi dengan orang yang nggak punya kan kelihatan belajarnya nggak lompat-lompat, lompat-lompat ke mana ini kayak gitu sih. Masuk akal, make sense ya? Make sense. Anjir, kayak ngajarin dulu make sense. Pak dosen. Lu sih gila loh. Oke, Kas, ini kan apa ya? Masalahnya kan sekarang banyak orang yang apa ya? Pinter nge-branding dirinya di sosial media gitu. Kan tadi Kos bilang kan harus riset. Nah, kalau kita riset di sosial media, wah ini meyakinkan, ini dikasih teknik-tekniknya oke gitu.
Itu kayak gimana coach? Kan dunia maya si malakama juga coach. Iya, Kalau iya. nggak pinter-pinter riset yang bener ya. Iya balik lagi kan. Iya lah. Wah, susah juga sih emang. Kan. Masalahnya sekarang ada orang pencitraan doang bisa meyakinkan banyak orang. Iya. Sampai kasus yang kayak kemarin ya. Ya balik lagi lah. Kita pakai nalar masing-masing lah. Kalau lu situ percaya sama dia si A, Ya sudah. ya monggo. ya sudah. Mau gimana? Pasrah udah. Lu mau ngasih, lu khotbah kayak jangan kayak gini. Gue percaya sama dia, ya sudah. Selesai. Yang penting dari sisi kita ngasih tahu, itu salah loh, itu bukan loh. Dari sisi kita udah kasih tahu, terus dia masih ngedablek, ya cukup. Jadi pada saat kejadian ternyata, I told you so, kayak gitu. Jadi kita itu juga harus ngingetin orang-orang yang istilahnya tersesat itu. Kita harus kalau wajib emang lu punya- tahu yang benar, lu kasih tahu itu yang salah nggak lu? Dapat pahala kan lu? Iya. Susah banget sih. Oke. Kasih tahu aja. Lu dia mau ngikutin ya udah nggak ada. Jangan dipaksa. Tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Mengingatkan, kasih tahu aja, kasih tahu. Nggak rugi kan? Malah lu dapat pahala lagi. Iya. Gue sih gue kasih. Kalau kita ngasih tahu, kita jadi musuh coach. Kita dimusuhin banyak orang. balik lagi ke orangnya. Dia mau learn nggak? Dia mau adapt nggak? Dia Mau open mind evaluate, nggak? Open mind nggak? Kalau dikasih tahu dia nutup diri, gue nggak mau gue segala macam, ya susah. Balik lagi ke orangnya. Kalau dia misalkan dia belajar nggak learn open mind seperti itu, ya akan susah. Dikasih tahu, marah. Lu apa lu gue? Oh iya. Ya cukup sih sudah. Jangan diterusin. Iya. Jangan diterusin. Ya, lu gila lu diterusin. Lu sama aja selevel sama dia. Iya. Nggak Masuk satu. akal. Iya masuk akal. Cukup aja udah kayak gitu. Mau dipaksain kayak gimana? Namanya nggak satu frekuensinya, nggak satu frekuensi udah beda gitu. Iya, Ini nggak sama udah. Ya lu sama aja kayak tadi lu maksain gue belajar kayak gitu. Gak sama frekuensi sama gue kok. Nggak bisa. Iya kan? Gue reality based self defense. Gak masuk frekuensi. Ya lu ngapain lu maksa gue tadi? Ampun coach. Nanya Ampun coach. Musuh emang. Oke, nah balik lagi ke Krav Maga. Di Krav Maga itu sendiri ada level-levelannya nggak sih? Maksudnya ada kalau mungkin kalau di bela diri yang lain sabuk lah, kayak gitu-gitu ada nggak sih? Ada. Kalau di gue memang sampai saat ini gue mengikuti silabus dari zaman dulu. Silabusnya tanpa ada pakai gi atau sabuk. Leveling ada combative, intermediate combative, advanced combative, instructor. 1, 2, 3, 4, that's it. Gak ada lebih dari itu. Kalau ada bela diri yang lain, Krav Maga ada sabuknya, ada pakai gi, ada. Sekarang mereka bergaya kayak karate atau judo seperti itu, ada mereka. Cuma gue nggak menganut seperti itu. Even guru gue sendiri sekarang seperti itu, ngasih sabuk gue kayak gitu, pakai gi. Cuma gue nggak mau. Gue stick with first Sertifikat. system. Yes, first system yang gue dapat belajar. Itu. Walaupun guru gue juga ngajarin. Berarti Coach David ngasihnya dalam bentuk sertifikat atau bukan sabuk ya? Bukan sabuk, sertifikat. Jadi ada level-levelnya. Bela diri lain juga malah di luar Krav Maga juga udah ada kok dipertandingkan gitu. Ada. Ya, ada. Kayak gimana itu pertandingannya Coach? Gue juga masih mikir tuh pertandingannya gimana. Gue jujur belum tahu. Tapi ada di YouTube. Ada udah pertandingan kan. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, di mana Krav Maga itu art of survival, kalau dipertandingkan jadi akan lama-kelamaan nanti bentuknya kayak karate. Karate kan dulu kan untuk membela diri loh. Pada saat dia jadi sport jadi bela diri sport. Kalau aku malah mikirnya ketika Krav Maga dipertandingkan kayak MMA jalanan malah. Ya, MMA-nya boleh pakai alat seluruh benda. Seingat gua, correct me if I'm wrong orang-orang BJJ ya. Mohon maaf. BJJ itu dibuat itu kan buat self defense sama keluarga Gracie. Self defense untuk melakukan self defense. Makanya ada yang namanya Gracie Academy tetap self defense. Makanya ada beberapa keluarganya nggak suka di BJJ dijadikan buat pertandingan, ada poin-poin kayak gitu. Ada semacam seperti itu. Ya balik dulu awalnya kan kayak Krav Maga awalnya memang buat self defense. Tapi lambat laun ya ada perubahan. Itu akademi yang lain lah. Kalau dibalik ke Krav. Balik ya, mereka mencoba melakukan terobosan seperti itu mungkin. Cuma kalau bagi gue jadi marwahnya hilang ya. Marwahnya loh gila, marwah gue bilang gokil. Marwahnya. Nah, tapi keren sih kayaknya kalau aku malah kebayangnya kayak
MMA tapi versi boleh pakai kursi, boleh pakai pisau, boleh pakai senjata. Iya, tapi kok kayaknya pas lagi sport nggak kayak gitu. Lu kebanyakan main yang dingdong lu. Anjing dingdong tua banget gua, ketahuan umurnya. Jadi kayak kalau aku maksud mikirnya tuh kayak GTA gitu, tau gak Coach? Nah itu kan kebanyakan lu main game. GTA. Kurang-kurangin lah. Waduh, pelatihku siap Coach. Pelatih lu kurang. Ini kalau ngundang podcast pelatih nih, pasal 1. Gua gak pernah kayak gitu. ya balik lagi ke institusinya, orangnya, chefnya kayak mana. Kan balik lagi kan. Chefnya seperti apa. Jadi ya misalkan mereka buat kayak gitu ya silakan aja. Kalau gua gak mau. Di Indonesia sendiri K-pop itu targetnya apa sih Coach? Sekarang ini memang lagi gua berupaya melakukan pendekatan beberapa institusi ya kayak Polri atau TNI berupaya bela diri militer atau bela diri Polri ada unsur Krav Maganya biar lebih enhance, lebih kaya, karena saat ini bela diri militer atau bela diri Polri didominasi oleh karate, judo atau sekarang Yomodo kayak gitu. Yang ke arah sport kombatif, tapi yang ke arah kombatif for survival itu yang reality based self defense-nya yang gue rasa perlu sentuhan. Nah gue berharap K-pop Krav Maga itu jadi bagian dari bela diri militer atau polisi. Yang itu yang sekarang ya walaupun belum sepenuhnya jalan ya alhamdulillah kemarin sudah mulai masuk di Pusdiklat Rider, Pusdiklat Rindam. Kebetulan ada salah satu komandan batalionnya bantu dong untuk materi seperti ini kayak gitu. Terus juga di Satlat Brimob juga seperti itu. Ya, dari situlah mudah-mudahan ya mungkin bukan gua atau mungkin dari orang lain ya dari situ itu sih. Jadi nggak harus gua. Nggak harus gue juga nggak punya itu ambisi. Kalau gue sendiri ngelihat my age, gila gue udah capek banget man, sumpah, gila waktu dulu gue ngajar latihan, wah semangat banget, gila gue udah capek banget, sumpah. Nah ngomong capek ngelatih nih, Coach David kan ngelatih satuan-satuan militer lah. Nah itu kendalanya apa sih Coach di situ? Gue nggak pernah bilang kendala, gue bilang tantangan. Tantangan terberat itu kalau ngelatih itu bukan 10 atau 20, 100, 200, gila itu. Karena apa? Karena mereka ngejar jam latihan, ngejar orang ke refresh. Itu susah, sulitnya. Dan yang ngajar berdua atau bertiga, itu tantangan berat bro. Susahnya kayak gitu. Jadi lu akan nilai keberhasilan lu untuk bisa ditangkap materinya itu akan sulit kecuali misalkan 20 orang 10 orang ketika lu handle lu bisa nilai kan keberhasilan lu objektif yang lu kejar. Kalau misalkan ratusan wow. Makanya itu tantangan berat sih kalau melakukan di institusi. Makanya pada saat awal-awal dengan Kopassus gue minta dibuatin sprint mereka soal perintah. Jadi cuma udah berapa orang ikut. Yang paling kesistematis itu pengawal pribadinya Pak Hadi, Panglima TNI. Itu mereka sampai sertifikasi. 2 unit semua unit gue sertifikasi berhasil. Berangkat? Enggak, mereka latihan di sini. Sertifikasi semuanya. Udah latihan K-pop semuanya. Itu Walpri Pak Hadi, Panglima TNI. Bagi gue ya itu achievement gue lah. Alhamdulillah mereka bisa dapat sampai lulus ujian gitu. Itu sih. Nah, ini kan Coach David udah cerita tentang seluk-beluk K-pop di Indonesia seperti apa nih. Misalkan nih para Zenlockers pengen ikut K-pop itu seperti apa? Gabung kemana gitu ya. Sebetulnya sih di website tuh ada kelas-kelas ya, kelas reguler kita. Di Kemang Five Gym atau di Tiger Shark atau di Gor Cempaka Putih. BSD segala macam. Tapi frankly sekarang kita masih shutdown. Terima kasih COVID. Bingung juga. Orang tua.
Jadi dia akhirnya Udah banyak kelelahan, mau istirahat. shutdown juga, gymnya juga shutdown. Iya tutup. benar. Ditutup juga, akhirnya mereka nggak bisa mulai lagi kan, bayar rental cuma nggak ada pendapatan kan. Sampai saat ini setelah awal COVID itu kita belum buka kelas reguler sih. Adapun kelas reguler itu ada di Tiger Shark ya, dipegang sama Coach Ranu, cuma nggak begitu aktif. Ada latihan kadang-kadang karena nggak belum reguler banget lah, karena masih ada mungkin ada yang takut karena COVID atau apa gitu. Yang banyak sekarang malah private, jujur aja. Private, kelas-kelas private gue pegang banyak. Gitu sih. Jadi kalau misalkan mau langsung latihan tatap muka sama Coach David nih, gimana caranya? Wah, tinggal kontak aja sih. Wih. Nah, kontak aja di Instagram ada atau apa. Sibuk banget padahal. Jujur aja gila. Gue capek banget. Banyak private sih memang sekarang, jujur gue lagi megang private. Nggak tahu kenapa. Jadi banyak wanita loh. Wih. Laku. Gila. Boleh jadi asistennya nggak, Coach? Nggak bakal gue kasih, gila. Gue udah tahu soalnya. Ini objektifnya beda. Udah lumayan, jadi ya orang-orang yang contreng biru lah ya bisa. Asik. Nah, gila. Gue juga kaget itu. Kok bisa kesana gitu, padahal nggak pernah ngirim proposal kayak gitu-gitu. Ya akhirnya ya karena dari mulut ke mulut kali ya. Kayak gitu. Seperti itu ya, akhirnya mereka minta, ya ada beberapa ya, kayak Teh Maya, Maya Septa, Mikael Patrick, Fardan Khan, siapa lagi ya, Nabila, terus siapa, salah satu anaknya Sophia Lacuba, Manuel Aziz, dan kakaknya juga mau lihat, Eva Susoria juga mau latihan. Jadi gue juga nggak tahu, wanita semua nih. Gila. Sombong amat. Kalau mau sombong enak nih, asli. Gue nggak sombong. Nah itu keburu, nggak tahu, itu mungkin rezeki di balik COVID lah ya. Kelas tutup tuh. Gue juga bingung. Gue juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu loh. Ada beberapa owner brand bagus terkenal yang latihan juga mau. Cuma gue nggak berani ngomong di sini. Jadi sebenarnya malah ini ngebantu, karena artis-artis tadi latihan, ini ngebantu Coach David untuk mensosialisasikan Kapap itu sendiri gak sih jadinya? Oh iya. Iya kan? Banget. Jadi kebantu. Jadi ya kayak ada imbal baliknya lah. Ada imbal baliknya. Dan mereka juga cerita ke yang lain. Mereka juga pasti deket-deket dengan orang-orang yang punya kuasa kan. Yang punya ini. Ya. Gue juga gak minta. Makanya pada saat latihan, try to be as good as possible. Lu ngajar ya, curahkan hati lu pada saat ngajar yang ngajar. Jangan pada saat lu lagi gak siap ngajar, jangan ngajar. Karena gue pernah kayak gitu, it's gonna be hancur-hancuran lah. Ya gue jujur aja, ngajar itu passion sih. Ada seninya. Kalau lu gak tahu seninya gak bakal bisa ngajar kok. Benar. Ada seninya, benar-benar seni. Jadi walaupun gue punya instruktur nih, cetakan gue sama semuanya. Tapi instruktur approach-nya beda-beda. Beda-beda. Jadi ya, karena balik lagi ke passion-nya. Kalau dia gak punya passion ya susah. Dan kalau dia misalkan dia fighter, ngelatih, belum tentu bisa ngelatih loh. Pelatih belum tentu jadi fighter juga loh. Kayak gitu-gitu kan. Jadi balik lagi di mana passionnya as a fighter or passionnya as a pelatih. Gue sih as a good father aja lah, berusaha aja. Good father ngelatih ciwi-ciwi sekarang. Aduh pusing. Gue juga bingung tuh. Gue nggak tahu harus ngomong apa sama bini gue. Pusing bro. Aduh pusing. Ya jalanin aja, nikmatin. Ngeri-ngeri sedap. Karena ya di lain sisi, ketika lu berbuat salah, wah kelar hidup lu. Kan efeknya jelek banget kan. Iya. Efeknya kelar. Makanya gue selalu ingetin. Nah sekarang ini emang kendalanya pada saat-saat beberapa bulan terakhir ini, di komunitas Krav Maga ya, itu lagi merebak di mana murid-muridnya melakukan tuntutan ke pelatih, ngerasa di abusive. Oh kata pas lagi latihan di marah-marah kayak gitu-gitu segala macam. Padahal memang metode dari dulu seperti itu. Makanya itu yang nih
praktisi pas mau belajar mempelajarin nggak, mengetahuin nggak. Nah itu yang kayaknya yang mereka belum pelajari. Akhirnya berpikir Mungkin harus dipahamkan dari awal kali ya, Coach. ada juga pada saat dia seperti itu dihajar lagi sama netizen. Oh iya, bom, dibakar, kelar kan, kayak gitu. Makanya gue sih berharap dari murid-murid gue pada saat ini loh metode gue seperti ini. Kalau misalkan keberatan, tolong kasih tahu. Jangan diem aja, jangan pada saat di belakang nanti malah gue yang dibakar gitu. Kasih tahu, gue kan kasih tahu. Ya coach, gue akan ngomong. Enggak kok, so far aman. Mereka buatin konsen kok, persetujuan, oke, verbalitas, ya bagi gue aman. Yang penting dari sisi internal sendiri, oke. Kayak gitu loh, kayak bela diri yang lain kalau lihat di YouTube, oh gila dihajar, dipukul, pas lagi ujian kayak gitu, kayak sama kan? Orang luar ngeliatnya, wah gila, abusive banget. Persepsinya gitu, jadi beda. Cuma kalau dari dalam, mereka ditanya, apakah mereka disiksa? Mereka kan, itu part of inisiasinya dia, makanya gue gak berani komen. Yeah. Gue gak berani komen, karena hampir sama apa yang gue perbuat kan. Cuma bedanya nggak pakai batu gede aja dilempar ke kepala gitu. Gitu. Itu lupa reaction tadi. Nggak udah cukup. Ya itu makanya kayak seperti itu kan. Ya sebelum kita menghujat, sebelum kita gitu, pelajarin dulu aja. Apa sih? Kan jauh lebih enak kan? Jauh lebih enak. Gila gue so banget ya. Asik. Gila makin malam makin rusak loh. Pembahasannya dalam selalu loh. Satu pertanyaan tuh pembahasannya sampai 30 menit, luar biasa. Keren. Nah, terakhir Coach David punya pesan apa untuk bela diri Indonesia? Pesan apa ya? Untuk seluruh komunitas bela diri Indonesia. Yes. Gue minta untuk semua praktisi bela diri seluruh Indonesia ya, kerjasama, teamwork, saling memahami, saling menghargain, karena perbedaan pendapat, perbedaan approach, perbedaan cara kita berlatih itu jangan dilihat sebagai hambatan, sebagai perbedaan ya, tapi itu sebagai keanekaragaman aja. Indonesia bersuku-suku, beraneka, sama juga dibalut sama Bhinneka Tunggal Ika. Sama, gue berharap seperti itu juga. Stop hate, sebisa mungkin kita kerjasama lah. Kalau dari craft, gue sendiri, gue akan berusaha jadi bridge between system and system. Gue berharap seperti itu, jadi benang tas B-nya. Gitu aja. Hampir saya lupakan pertanyaan ini. Hampir terlewatkan. Siapa sih nama asli Coach David ini? Lu tahu selimut hangat gak? Selimut hangat? Iya. Yang lindungin lu hangat ketika orang-orang gak tahu lu. Apa ya? Ya kayak gitu. Orang gak ada yang tahu nama asli gue kan. Nah itu kayak selimut hangat bagi gue. Oh, sengaja. Lebih baik seperti itu kan. Susupin. Nama panggung gue David Craft, that's it. Craft itu Krav Maga. Iya. Kan kalau kita ada nyari kalau di mungkin Zen Walker tahu ada. Yakin tahu. Shut up. Langsung penasaran nanti. Gak dijawab loh. Kagak dijawab loh. Wih sih ini gue googling gitu. Enggak bahaya. Tapi ya sengaja lah bagi orang-orang yang dekat, gue pasti tahu. Cuma di forum ini gue I put my blanket. Hangat sepertinya. Sebenarnya itu pertanyaan pribadi saya sih Coach. nanti di belakang sini boleh kan? Pernah menjebak gitu. Aduh. Tapi di belakang ini boleh kan? Ya, bisa. Penasaran. Soalnya di belakang ini gue kasih tahu. Coba kalau di sini gue. Saya ini termasuk ngefans banget sama Coach David. Kenapa gue ngefans? Saya tahu Coach David ini orang sibuk banget, sibuknya luar biasa. Ngelatih militer segala macam, ada di JIS juga, jadi pengamanan di JIS. Tapi setiap saya chat, walaupun chatnya nggak penting dijawab loh. Dan itu fast respon. Thank you loh Coach. Ya, thank itu you, Coach. Semua gue selalu berbuat seperti itu.
semua orang. Ke semua orang. Alhamdulillah gue obat gitu. Mau remeh, mau amat-amat segala macam. Karena udah kayak kebiasaan gue kayak kerjaan kan. My phone call is 24/7. Mau ditelepon sama personel gue segala macam, mau jam berapapun gue bilang ini emergency call me. Jadi gue tuh kalau udah bunyi tret, gue udah siap. Lu bisa tanya istri gue, mau ada weekends, mau ada apa-apa, pada saat malam gue pasti nyiapin baju di depan gue. Nyiapin baju, siapin. Karena apa? Pada saat ada apa, gue langsung pergi, gue udah sana ganti. Kayak gitu, sampai seperti itu. Jadi balik lagi kayak tadi, ya karena udah kebiasaan karena kerjaan. Alhamdulillah ya, kalau misalkan gue nggak balas, berarti gue lagi nyetir atau apa. Ya gue nggak menjaga itulah, menjaga komunikasi, menjaga hubungan. Mau telepon, mau WhatsApp, kecuali ya nanya minjem duit atau apa yang orang itu langsung dihapus, nggak di-read, langsung dihapus. Nggak juga sih, gue lihat dulu orangnya sih. Gue lihat dulu orangnya sih. Gue ya balik lagi ke kerjaan ya. Itu semuanya. Jadi ini emergency kayak udah kebiasa gitu. Ngesiapin apa sih yang lu punya. Udah karakter Coach David nggak bisa. Udah gue siapin. Ini itu. Iya. Kayak jadi karakter punya, ya. Lebih tepat ya udah habit karakter yes kayak gitu. Jadi kayak misalkan kalau di rumah sampai gue punya di rumah tuh udah go bag dan emergency bag. Jadi pada saat pada emergency itu yang gue ambil, anak-anak gue kasih tahu udah disiapin semua. Udah siapin, ada di dalam go bag itu gue jujur aja gue kasih tahu ada makanan MRI, makanan siap saji, ada water filter segala macam itu semua. Nah pada saat gue pergi sama anak-anak gue misalkan trekking, gue ajarin mereka cara gunain. Nah, kalau ada emergency, alat-alat ini ada di sini. Keren. Itu gue siapin seperti itu. Dari bermain. Jadi mereka tahu. Kan gue harus nyiapin. Ya, gue nggak tahu lah. Gue dibilang lu kayak paranoid, gue nggak juga sih. Gue coba aja. Karena dunia gue kayak gitu. Karena yang dipelajarin itu. Iya. Makanya gue di kerjaan gue seperti itu, melakukan evakuasi, belajar kayak gitu-gitu. Lu mau praktekin ke kantor, coba lu praktekin ke keluarga lu, bisa nggak? Kalau lu bisa ngeluarin keluarga lu, pasti keluar bisa. Itu perspektif gue, itu my perspektif. Makanya gue kayak seperti itu. Karena kemarin kayak misalkan gue ke Ciletuh, gue ajakin ranger training loh, survival training, minum water filter dari air sungai, minum, bagaimana cara ngefilter, ngebuat makanan siap saji dari MRI segala macam. Gue ajarin bagaimana dia nge-trekking, melakukan trekking, ranger kayak gimana. Dari sambil bermain kayak gitu. Jadi ya balik lagi tadi seperti karena udah habit ya, udah kebiasaan sih. Jadi mindsetnya udah itu udah WhatsApp segala macam. Iya udah kebiasaan. Kan masalahnya bukan Adi tuh sadar, bukan Adi doang yang ngechat Coach David gitu. Orang sibuk nih gitu. Ya alhamdulillah kadang sih. Berpikir malu gitu mau ngechat Coach David gitu. Jangan kan gitu, jangan terpaksa. Orang aja bisa lu cross check sama kolega kerjaan deh. Email semua ada pertanyaan, gue nggak pernah nunggu lama. Gue selalu jawab. Alhamdulillah gue selalu jawab email. Gue nggak pernah. Oh ada weekend lah, ini gue nggak lagi istirahat lah nggak. Kalau emang gue bisa jawab dan gue tahu jawabannya dan bisa gue respon aja. Apa sih salahnya? Ya. Sebentar lagi para Zen Blockers akan DM Coach David. Kalau nggak dibalas, gitak gue. Wah, siap banyak yang ngechat nanti tiba-tiba. Ini nih ada loh. Ini ada yang DM misalkan gak ada. Ini kan masuk ke harus gue approve dulu. Itu semuanya alhamdulillah gue balas loh dia. Alhamdulillah balas. Ada yang pertanyaan aneh-aneh ada macam-macam ada. Iya. Dijawab. Jawab lah. Duh. Pertanyaan gue yang 739 caci maki, apa gue nggak jawab? Dijawab Coach. Kayak tadi email tadi. Cacian semua gue jawab loh. Gue sempetin. Harus. Bagi gue harus karena I need to educate. Gue harus memberikan edukasi. Gila. Emang pegel, gila. Lu jangan kan pegel. Gue tuh ngindarin banget ketahuan sama bini gue. Ketahu kalau bini gue kebaca. Wah parno dia. Takut lah. Bener. Makanya gue kalau misalkan ada kerjaan atau apa, pada saat diskusi kerjaan gue mundur dulu. Karena dia tahu dia paling males. Dia paling males. Sesuatu yang dibalik negara ini aman segala macam, dia tahu ada yang nggak aman gitu. Aku nggak mau lihat, aku mau baca. Jadi gue tahu gitu. Malas kayak gini gitu. I keep it that way. Gitulah. Makanya ketika gue tahu, that's why anak-anak gue siapin karena gue tahu.
Oke, thank you Coach David. Sama-sama. Gak jadi kita closing tadi ya. Closing gila lu. Gila. Dalam, masalahnya selalu dalam. Gue harap ini gitu. podcast sebenarnya ketawa-tawa loh demi Allah. Tapi sama dia tuh gila, gue Kok sama dikorek-korek. dia loh. Korek-korek. Tapi alhamdulillah sih kita bisa kenal jauh lebih dekat Coach David Craft gitu. Thank you. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan ya. Saya yang terima kasih. Merasa terhormat Coach David bisa datang ke podcast Zen Walk. Wih, Suatu kehormatan ini. Ini Podcast terkenal banget, gila. Amin. Makin terkenal gua di sini. Wih, gila. Zen Walk. Oi!